Radio Frequency Planning adalah proses penting dalam desain dan pengaturan jaringan komunikasi nirkabel untuk memastikan efisiensi, kinerja, dan kualitas layanan yang optimal. Proses ini melibatkan penentuan penggunaan frekuensi radio tertentu untuk berbagai layanan komunikasi di suatu wilayah geografis. Tentunya, RF planning ini sangat erat hubungannya dengan coverage planning dan capacity planning ya teman-teman. Ketiganya adalah aspek penting dalam desain dan pengaturan jaringan komunikasi nirkabel. Tapi sadar nggak sih teman-teman, kalau metode yang dilakukan untuk melaksanakan RF planning ini selalu berkaitan dengan ketinggian? Mungkin teman-teman pernah ngeliat orang manjat tower BTS sambil bawa-bawa alat. Nah, itulah yang akan kita bahas di sini. Metode atau teknik scanning frekuensi dalam RF planning. Oke, let's go! Kami memilih untuk menggunakan rujukan ini karena teknik survey site menggunakan radio frekuensi untuk mengatur jaringan nirkabel merupakan bagian dari proses perencanaan radio frekuensi atau RF planning. Proses ini penting untuk memastikan bahwa frekuensi yang digunakan oleh jaringan tidak tumpang tindih dan optimal untuk memberikan layanan yang diperlukan. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan untuk menentukan frekuensi yang tepat dan efisien menggunakan RF, baik dengan teknik konvensional maupun yang baru, seperti yang dijelaskan dalam pembahasan, merupakan bagian integral dari radio frekuensi planning. Di Malaysia, teknik pemindaian frekuensi VS di menara telekomunikasi selalu dilakukan dengan cara konvensional yang membutuhkan orang yang kompeten dengan pengetahuan dalam bidang tersebut. Untuk naik ke menara telekomunikasi sambil membawa banyak alat dan peralatan untuk mendapatkan pembacaan pada ketinggian tertentu dari menara. Namun, di negara lain, sebuah teknik baru telah diperkenalkan untuk melakukan FS yang membutuhkan biaya yang lebih sedikit dan jauh lebih aman dibanding dengan teknik konvensional. Gambar ini menunjukkan hal-hal yang akan menjadi persyaratan di kemudian hari. Temuan perbandingan dari gagasan hingga pelaksanaan pekerjaan frekuensi scanning dengan menggunakan drone akan ditampilkan nanti dalam pembahasan ini. Pekerjaan pemindaian frekuensi ini melibatkan pekerjaan di tempat-tempat tinggi yang menyebabkan banyak kecelakaan terjadi saat melibatkan pekerjaan di tema ketinggian. Gambar tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan yang terkait dengan jatuh memiliki presentasi tinggi terjadi di lokasi pekerjaan, baik di set konstruksi maupun tower BTS. Kecelakaan yang terkait dengan jatuh menjadi masalah yang paling sering dihadapi oleh teknisi di lokasi tersebut. Untuk slide yang ini pada gambar di slide ini M2 mewakili teknik menggunakan drone, sedangkan M1 mewakili teknik konvensional atau teknik dengan memanjat tower. Dari tabel di atas, kita dapat melihat bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh drone untuk menyelesaikan satu situs adalah 16,4 menit. Sedangkan untuk teknik konvensional memerlukan rata-rata 132,1 menit untuk menyelesaikan satu situs. Rasio waktu penyelesaiannya adalah sekitar 1:8. Itu berarti drone dapat menyelesaikan satu situs 8 kali lebih cepat daripada metode konvensional. Selanjutnya yaitu kita bisa melihat bahwa ini adalah grafik pembacaan. Grafik ini menampilkan contoh pembacaan yang dikumpulkan oleh pekerja menggunakan teknik konvensional. Tiap pengamatan pembacaan frekuensi yang diperoleh hanya sebanyak 5 dengan rentang antara 21 GHz hingga 23 GHz dan tingkat daya berkisar antara minus 98 dBm hingga minus 103 dBm. Lalu yang selanjutnya ini adalah grafik yang mengilustrasikan pembacaan yang dikumpulkan oleh pekerja menggunakan teknik drone dengan tujuan dan lokasi yang sama. Tiap pengamatan pembacaannya frekuensinya adalah 8 dengan frekuensi berkisar di antara 21 GHz hingga 23 GHz dengan tingkat daya berkisar antara minus 74 dBm hingga minus 108 dBm.
Dari ini kita bisa melihat teknik drone dapat menangkap lebih banyak data dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi daripada metode konvensional. Pembacaan yang ditangkap lebih banyak. Oleh karena itu, rentang level daya juga bervariasi. Karena level daya yang ditangkap oleh drone jauh lebih tinggi daripada level daya yang ditangkap oleh metode konvensional, kita dapat menyimpulkan bahwa teknik drone lebih baik dalam proses ini. Baik, selanjutnya akan kita lihat alur kerja dari dua metode ini. Nah, untuk yang slide ini, proses ini menampilkan alur kerja yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan pemindaian frekuensi. Pertama-tama, bagian awal berkaitan dengan manajer proyek, di mana manajer proyek menerima pesanan kerja untuk line of sight dan pemindaian frekuensi dari klien. Dari pesanan kerja tersebut, mereka kemudian menjelaskan spesifikasi dan ruang lingkup proyek. Lalu, seorang PIC ditunjuk berdasarkan kualifikasi dan sertifikasi yang dibutuhkan oleh klien. Kemudian, pekerjaan dilakukan oleh orang yang ditunjuk oleh manajer proyek untuk menyiapkan semua alat dan peralatan pengukuran. Perlengkapan pelindung diri juga diperlukan untuk disiapkan bersamaan dengan alat dan peralatan pengukuran. Setelah itu, PIC perlu mendapatkan izin kerja untuk akses ke lokasi. Kemudian mereka dapat menyiapkan daftar periksa dan mengatur akses ke site jika semua peralatan dan sertifikat disetujui. Mereka harus mendapatkan kunci site di kantor regional dan memberitahu NOC untuk akses site. Jika disetujui, alur kerja kemudian dilanjutkan oleh pemilik site. Nah, untuk pemilik site, setelah site disetujui dan diberitahu oleh NOC, mereka harus melaksanakan SOP dan mempersiapkan untuk resiko yang tidak terduga. Kemudian, mereka harus melakukan pemeriksaan akhir terhadap fungsi semua alat dan peralatan pengukuran agar pekerjaan menara berjalan dengan lancar. Pemeriksaan akhir untuk platform kerja juga dilakukan sebagai langkah keselamatan akhir. Semua itu dilakukan agar lokasi dapat digunakan untuk pekerjaan di ketinggian. Dari sana, pengumpulan data dan pengukuran dilaksanakan. Para pekerja dapat turun dari lift atau menara pendakian jika semua pembacaan sudah didapatkan. Para pekerja kemudian dapat melanjutkan dengan pembersihan diri dan site dan segera mengembalikan kunci site ke pemilik di kantor regional. Kemudian, para pekerja dapat kembali ke kantor mereka di mana mereka dapat menyelesaikan pemrosesan data dan laporan. Yang selanjutnya yaitu alur kerja dengan metode teknik drone. Yang dimana alur ini dimulai hampir sama dengan metode teknik konvensional untuk menyelesaikan frekuensi scanning. Kemudian pekerjaan dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang ditunjuk oleh manajer proyek untuk menyiapkan semua alat dan peralatan pengukuran. Termasuk dari perlengkapan pelindung diri juga perlu disiapkan. Jika semua pengukuran peralatan disetujui, maka mereka dapat beralih ke persiapan daftar periksa dan bekerja di lokasi dengan memberitahu NOC. Ketika NOC diizinkan untuk bekerja, kita dapat beralih ke pelaksanaan SOP drone dan menyiapkan risiko yang tidak terduga. Dengan melakukannya, kita dapat mengatur drone melalui aplikasinya dengan lingkup kerja yang sesuai. Semua ini melakukan tanggung jawab masing-masing termasuk dengan pemilik site. Ketika semuanya sudah siap, drone dapat diluncurkan untuk mengumpulkan data. Dari sana pengumpulan data dan pengukuran dilaksanakan. Jika semua pembacaan memuaskan, drone dapat mendarat, dengan demikian menyelesaikan penerbangan. Para pekerja kemudian dapat melanjutkan dengan pembersihan diri dan site dan segera mengembalikan kunci site kepada pemilik di kantor regional. Kemudian para pekerja dapat kembali ke kantor mereka, di mana mereka dapat melanjutkan untuk menyelesaikan pemrosesan data dan laporan. Seperti yang kita dapat amati dari kedua diagram alur di atas, alur kerja untuk teknik menggunakan drone jauh lebih sederhana dibandingkan dengan metode konvensional. Teknik menggunakan drone meminimalisir
banyaknya orang yang bertanggung jawab atas tugas dan pemilik site. Hal ini membuktikan bahwa teknik menggunakan drone jauh lebih cepat daripada metode konvensional karena mengurangi interaksi manusia yang banyak serta kebutuhan akan sertifikasi dan izin. Metode drone juga jauh lebih murah dan tahan lama dibandingkan dengan metode konvensional. Berdasarkan perbandingan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa metode survei site RF baru yang menggunakan drone sebagai pembawa alat pengukuran lebih baik daripada metode konvensional. Survei situs RF ini jauh lebih cepat dalam pelaksanaannya, dengan rasio 8:1. Praktek ini tidak hanya bagus, tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas. Alur kerja yang perlu dilakukan juga dipangkas, sehingga menjadikan jadwal operasi lebih singkat. Biaya untuk survei situs RF menggunakan drone juga jauh lebih murah. Survei situs RF menggunakan drone juga mengumpulkan data yang lebih baik daripada metode konvensional. Hal ini membuktikan bahwa survei site RF menggunakan drone jauh lebih praktik yang menggunakan drone adalah praktik yang lebih berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Sekian video pembahasan dari kami. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan untuk jurnalnya teman-teman bisa akses di sini. Atau di sini. Saya Dina Razalfaini. Saya Ari Aulia Rahman. Dan saya Fadilah Basirah Hakim mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa. Dadah.